Kalau nanti teman-teman misalnya deploy aplikasi di production, itu teman-teman harus ngerti strategi untuk deployment-nya ya. Kenapa? Karena kan biasanya, apalagi kalau aplikasi kita itu banyak yang akses ya, artinya 24 jam misalnya non-stop ya, tidak bisa berhenti. Itu kan strateginya teman-teman harus pikirin gimana kalau mau deploy aplikasi kita ke production, contohnya teman-teman bikin API kah atau bikin web gitu ya. Itu pastikan tidak ada downtime. Nah, seperti itu. Ada banyak strategi sebenarnya ya. Nah, di sini ada pertanyaan tentang blue-green deployment. Yuk kita lihat pertanyaannya. Oke, ini pertanyaannya dari Zozi Aulia ya. Oke, kita bahas di sini pertanyaannya adalah blue-green deployment Kubernetes tapi shared database. Halo Mas Eko, salam kenal. Saya ingin merubah strategi deployment di tempat saya bekerja sekarang yang sebelumnya menggunakan metode rollout menjadi blue-green deployment. Nah, tapi DB Production saya cuma satu. Tidak mungkin perusahaan saya membeli DB Production lagi untuk metode deployment seperti ini. Dan apa saja concern yang harus diperhatikan ketika saya merubah strategi deployment saya ke blue-green deployment dengan shared database, alias cuma punya satu database di production. Terima kasih. Oke. Sebelum teman-teman ini ya bahas tentang ini blue-green deployment, mungkin yang perlu diperhatikan adalah teman-teman harus ngerti dulu apa itu blue-green deployment. Nah, di sini ya, itu sebelumnya menggunakan rollout. Nah, jadi juga harus tahu nih strategi rollout itu seperti apa dan strategi blue-green deployment itu seperti apa. Jadi biar kita kebayang ya, kira-kira strategi ini itu seperti apa sih gitu ya. Nah, harusnya strategi-strategi ini biasa dilakukan ya di perusahaan-perusahaan yang sudah mature ya, yang sudah besar ya. Kalau teman-teman belum pakai misalnya strateginya, ya saran saya teman-teman coba implementasikan. Oke, kita bahas nih. Paling minimal, memang ketika teman-teman mau melakukan deployment aplikasi itu minimal ya. Paling minimal itu baiknya pakai yang versi rollout ya. Nah, saya bikin dulu di sini. Jadi ini deployment. Oke, kita bikin. Oke, jadi strateginya itu ada banyak ya. Yang terkenal contohnya yang tadi ya, rollout ya. Lalu ada blue-green deployment, ada canary ya. Nah, ini. Nah, jadi ada rollout, ada blue-green, ada canary. Oke, biasanya orang-orang tuh pertama kali contohnya kan tadi kebetulan pakai Kubernetes ya. Nah, kalau Kubernetes memang by default biasanya menggunakan rollout deployment ya. Nah, teman-teman yang pakai VM misalnya, gimana nih kalau saya sekarang misalnya nggak pakai Kubernetes, saya pakainya VM. Oke, strateginya misalnya kayak gini. Jadi misal saja ya, saya punya, nanti kan ketika kita deploy aplikasi kita ke production, itu kan tidak mungkin satu server ya. Pasti minimal 2 atau mungkin lebih gitu ya. Anggap aja misalnya kita punya 4 server. Jadi ini 4 server ya, jadi VM 1 ya. Kita pakai VM aja ya, misalnya. Ini VM 2 misalnya. Ini VM3 misalnya, dan ini VM4 ya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, misal saja saat ini ya, versi aplikasinya itu, anggap aja kita bikin versi aplikasinya itu adalah app ya 1.1 misalnya, seperti ini. Ini aplikasi kita nih, ya, app 1.1. Nah, sedangkan ya, di sini contohnya yang lagi jalan adalah app 1.1, seperti ini. Nah, sekarang misalnya kita mau deploy aplikasi kita ya, versinya itu adalah app ya 1.2 misalnya. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita mau deploy aplikasi kita tapi nggak boleh ada downtime. Berarti kan ada traffic ya, dari atas tuh selalu masuk traffic ke sini nih. Jadi traffic akan selalu masuk ke semua aplikasi kita, seperti ini. Nah, strategi rollout itu simpelnya adalah kita akan deploy satu persatu ke aplikasi ini. Nah, artinya apa? Artinya pada saat yang bersamaan, ya, itu berarti aplikasinya itu ada 2 versi, ya. Nah, contohnya misalnya saya akan deploy app yang versi 1.2. Maka misalnya karena ada 4 VM, saya akan coba deploy satu persatu. Jadi saya deploy dulu ke VM yang 1, ya. Berarti ini kita hapus, kita ganti. Nah, artinya pada saat yang bersamaan itu akan ada 2 versi aplikasi yang berbeda ya di production. Nah, pertanyaannya adalah karena trafficnya, contohnya saya request pertama itu masuk ke sini, request kedua masuk ke sini, lalu request ketiga masuk ke sini, keempat ke sini, kelima ke sini misalnya. Nah, artinya
ada istilahnya itu behavior ya, perbedaan kalau misalnya teman-teman bikin aplikasinya itu berbeda-beda, contohnya versi 1 tuh contohnya halamannya tadinya warnanya biru gitu ya. Lalu versi 1.2 halamannya jadi merah gitu ya. Nanti orang itu akan agak-agak ada ini ya, ngelihat kayak berubah gitu. Ketika di-refresh, loh kok warnanya jadi biru gitu ya. Ketika di-refresh lagi, loh kok sekarang jadi merah lagi gitu ya. Kenapa? Karena request-nya itu ganti-ganti ke VM ya, seperti ini. Nah, itu rollout. Tapi walaupun kelihatan ya kayak berubah-ubah, makanya paling bagus itu kalau teman-teman contohnya bikin backend misalnya, pastiin backward compatible gitu ya. Jangan sampai ada problem. Jadi kalaupun gonta-ganti ya VM-nya, itu tidak akan ngerusak request dari usernya. Nah, lalu setelah selesai ya, nanti baru di-deploy ke selanjutnya. Jadi ini kita deploy ke sini ya. Nah, habis itu terus ya, kita deploy lagi ke sini ya. Dan terakhir deploy ke sini. Harapannya semuanya akan di-deploy, artinya tidak ada downtime sama sekali. Nah, ini yang defaultnya kalau dilakukan di Kubernetes biasanya. Harusnya kalau teman-teman pakai VM juga bisa ya. Tinggal satu persatu aja di deploy-nya. Cuma berarti pada saat yang bersamaan akan ada aplikasi yang jalan berbeda versi ya di production kita. Jadi itu perlu diperhatikan, jangan sampai aplikasinya nge-break ya, karena akan aneh. Tadinya misalnya request-nya ke sini, kedua ke sini, kok berubah gitu ya aplikasinya. Paling bagus sih teman-teman implementasi yang namanya sticky session ya. Oke, sorry. Jadi sticky session. Jadi sticky session itu simpelnya adalah kalau teman-teman contohnya ada request ya, kita ada request nih, requestnya masuk ke server ini. Nah, request kedua, ketiga, keempat, kalau usernya masih sama ya, itu masuk ke server ini aja. Jadi jangan dipindah-pindahin kayak gitu ya. Nah, itu namanya sticky session. Nah, salah satu keuntungannya adalah dia akan konsisten dapat yang dari sini terus. Oke. Jadi itu ya cara ngehandle kalau teman-teman pada saat yang bersamaan itu ada dua versi aplikasi yang berbeda. Teman-teman tinggal cari aja googling tentang sticky session, gimana cara implementasinya di aplikasi teman-teman. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, problemnya apa sih kalau seperti ini? Problemnya adalah ketika kita deploy langsung ya, lalu semua traffic akan menerima. Contohnya tadi ya, ini aplikasinya belum misalnya, ini masih versi 1 misalnya kayak gini. Nah, ternyata ketika kita deploy ke sini, entah kenapa misalnya ada bug. Ketika di sini ada bug, maka real traffic user, ini contohnya yang orange ini real traffic user, maka yang masuk ke sini dia akan langsung dapat bug-nya. Jadi kadang-kadang strategi rollout itu ketika ada bug langsung ketahuan oleh usernya. Nah, kadang-kadang kita nggak mau seperti itu. Kadang-kadang kita pengen misalnya, oke kita coba deploy dulu, nanti kita tes dulu sama tim programmernya atau tim QA-nya. Kalau sudah tidak ada masalah, baru di-open ke traffic si public usernya. Biasanya kita pengen kayak gitu. Nah, sayangnya rollout itu nggak bisa ngelakuin seperti itu. Yang terjadi apa? Yang terjadi ya kalau ada bug langsung dapat diterima sama si user aslinya. Nah, terus strategi yang lain apa? Kalau bukan rollout gini. Nah, strateginya adalah blue-green deployment ya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau sebelumnya, kalau yang rollout langsung ya, contohnya kita punya 4 VM kayak gini ya, lalu kita langsung deploy ke 4-4-nya. Nah, kalau blue-green itu kita tidak langsung deploy. Jadi, aplikasinya itu ya tidak langsung di-deploy ke sini. Gimana caranya? Caranya adalah justru membuat server yang berbeda ya. Jadi kita bilang namanya blue-green ya. Blue itu artinya adalah server-server yang menerima request saat ini. Jadi aplikasi yang saat ini live di production. Nah, green itu adalah aplikasi terbaru, tapi traffic belum diberikan. Jadi ini kita ubah ya warnanya ya, jadi hijau. Jadi ini yang blue, ini yang green. Nah, jadi ketika nanti ada versi baru, contohnya ada versi 1.2, nah itu kita tidak deploy ke yang VM yang warna biru ini. Nah, ini kita deploy-nya ke VM yang hijau. Nah, seperti ini. Jadi kita deploy-nya ke sini. Ya, jadi konsekuensinya adalah akan ada resource double ya, kalau kita melakukan ini. Nah, sebenarnya sih nggak harus, contohnya misalnya teman-teman kalau mau pengen 4 atau cuma 2 aja, sebenarnya bisa aja ya. Tapi intinya 2 tempat yang berbeda antara aplikasi yang lama dan aplikasi yang baru. Nah, traffic ya, ini yang kita bilang yang warna orange adalah traffic dari user, itu akan dikirimkan ke VM yang masih lama, aplikasi yang masih versi lama. Nah, terus pertanyaannya untuk apa aplikasi ini?
ya. Aplikasi yang baru ini, yang VM yang warna green ya, atau hijau itu buat apa? Nah, ini digunakan untuk dites terlebih dahulu sebelum kita expose ke publik. Jadi simpelnya, contohnya gitu ya, ini warna biru misalnya ya, ini request dari tim programmer atau QA. Jadi nanti tim programmer itu akan ngetes ke VM yang baru ini dulu. Nah, sampai kapan ya? Sampai yakin aja, nggak ada masalah gitu ya. Jadi ini benar-benar murni harus percaya banget sama skenario testingnya. Jadi kalau skenario testingnya memang baik, ya bagus ya, harapannya bug-nya, kalau ada bug bisa ketemu gitu ya. Tapi kalau misalnya ke skip ya sama aja berarti ya. Nanti kita pas ganti traffic real user-nya langsung dipindahkan ke yang green ini, otomatis nanti dapat bug juga. Jadi ini harus benar-benar dites dengan baik. Tapi intinya adalah ketika kita deploy, kita tidak perlu langsung mengirimkan aplikasi baru itu ke user. Kita bisa tes terlebih dahulu. Nah, sampai kapan? Sampai kita udah pede ya, udah oke, nah baru deh. Otomatis kalau sudah, nanti kita switch ya. Jadi kita switch, berarti yang hijau ini, kita akan switch ya, trafficnya dari yang tadinya nembak ke yang blue, kita pindahkan ke green. Seperti ini. Jadi semua traffic nanti akan masuk ke yang green. Nah, setelah itu ya berarti yang green ini, ya kita sekarang di deployment selanjutnya, ini berarti yang akan menjadi yang blue-nya. Dan nanti di next-nya, contohnya ini versi 1.3 gitu ya. Kalau nanti kita ada development lagi versi 1.3 misalnya, nah yang ini yang akan menjadi green-nya. Ya, ini yang akan menjadi green-nya. Jadi nanti tinggal bolak-balik aja. Kalau ada versi baru, tinggal pindahin lagi mana yang blue-nya, mana yang green-nya, seperti itu. Nah, jadi ini strateginya. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau database-nya, tadi kan nyerempet ke database-nya ya, ini aplikasi gitu ya, aplikasinya sudah beda versi nih. Nah, database-nya gimana? Nanti kan biasanya aplikasi itu punya database ya. Nah, kalau database itu harusnya bukan urusan dari bagian deployment ini. Karena deployment ini, itu kan contohnya cara bikin deployment-nya, habis itu deploy aplikasi ke production, itu di-handle sama DevOps ya. Nah, tapi kalau untuk database-nya itu murni urusan programmernya alias aplikasinya. Jadi, idealnya memang biasanya walaupun beda versi, mereka akan pakai database yang sama ke sini, nembaknya gitu ya. Jadi, ke sini. Jadi, mereka akan pasti tembak ke database yang sama gitu ya. Nggak mungkin database-nya ada beda gitu ya. Setiap kita bikin versi, kita bikin database baru, itu nggak mungkin sih. Nggak yakin ada juga kayak gitu. Jadi, biasanya memang bakal seperti ini. Nah, tim programmer itu pasti saat develop aplikasi, nambah fitur, contohnya ya, versi 1.2 ke 1.3, itu pasti mereka akan maintain backward compatible. Jadi ketika naik versi 1.3, dia ngerubah database-nya, itu dipastikan aplikasi 1.2 itu masih tetap bisa connect ke database yang sama. Jadi itu harusnya nggak masalah, jadi bukan urusan dari deployment-nya. Dan memang agak aneh kalau tiap versi teman-teman bikin database baru gitu ya, database 1.3 gitu ya. Ini database 1.2, itu nggak mungkin kayak gitu. Kenapa? Karena contohnya kalau teman-teman traffic-nya masih ke sini, berarti kan data masuk ke sini ya. Lalu teman-teman contohnya di sini ada testing atau nyoba-nyoba ke sini, datanya kan nanti masuk ke sini. Nah, ini kan datanya nanti nggak sinkron. Ya. Jadi jarang database-nya ketika ada versi baru, dibikin database baru itu jarang dilakukan. Ya. Nah, biasanya tetap pakai database yang sama. Tapi gimana caranya biar dua versi aplikasi bisa pakai database yang sama, itu biasanya developernya itu akan maintain backward compatible. Kalau tidak bisa, berarti itu salah programmernya, sesimpel kayak gitu aja gitu ya. Harusnya aplikasi memang bisa maintain backward compatible. Jadi seperti itu ya, jadi nggak usah dipikirin soal ininya. Oke, saya akan kasih sedikit informasi tambahan. Pertanyaannya sekarang, saya pakai yang mana? Saya sendiri jujur tidak menggunakan blue-green deployment. Lalu saya pakainya apa? Nah, saya sendiri lebih rekomendasiin teman-teman pakai yang namanya Canary Deployment. Jadi kalau teman-teman sudah pakai rollout, teman-teman pengen yang lebih advance gitu ya. Nah, teman-teman dibanding pakai blue-green ya, teman-teman bisa pilih yang Canary Deployment. Bedanya apa? Nah, bedanya adalah ya, kalau blue-green yang kayak tadi, ketika teman-teman sudah oke ya, dengan yang versi yang green-nya, itu traffic semuanya bisa langsung di switch ke green ya, ke server yang green lah istilahnya tuh. Sesimpel kayak gitu.
Cuma jatuhnya adalah tetap aja kalau ada bug, langsung semua user akan kena impact-nya. Jadi misalnya QA-nya sudah berhasil ngetes gitu ya, ternyata tetap ada bug, kelewat gitu ya. Maka ketika traffic-nya di-switch ya, ke yang green-nya, itu otomatis semua user akan dapat bug-nya. Nah, saran saya implementasi Canary. Canary itu sebenarnya hampir mirip dengan Blue-Green, jadi ada yang versi baru dan versi lama, cuma bedanya kita tidak langsung switch semuanya. Nah, cuma konsepnya bukan lagi blue-green ya. Kalau yang tadi kan blue-green, jadi yang lamanya adalah blue, yang barunya adalah green ya. Nah, kalau Canary, yang lamanya kita bilang non-Canary. Nah, yang ini, yang barunya contohnya kita bilang ini adalah Canary. Jadi yang ada non-Canary, ada yang Canary-nya. Jadi simpelnya, contohnya kita mau deploy versi yang 1.3 ya, seperti ini ya. Jadi sama, kita akan deploy-nya ke yang server yang baru. Nah, tapi traffic yang kuning ini, ya, orange, itu kan traffic dari user ya. Nah, kita tidak langsung pindahkan 100% traffic-nya ke yang Canary ini. Nah, terus gimana? Nah, biasanya beberapa sistem ya, itu mereka pintar bisa menggeser traffic-nya berdasarkan persentase dan incremental. Contohnya misalnya, oke, 1 jam pertama saya akan pindahkan 25% aja. Jadi anggap aja 25% traffic itu akan pindah ke sini. Jadi nanti dia akan distribusiin ke 4 server ini, tapi cuma 25% trafficnya. Jadi anggap aja kalau kita punya traffic 1000 per second misalnya, 250 request-nya itu akan dikirimkan ke aplikasi yang di Canary-nya. Nah, setelah itu kita bisa bertahap lagi. Oke, kalau misalnya sudah oke selama 1 jam, kita akan coba naikkan ke 50% misalnya. Nah, nanti otomatis 50% traffic akan dipindahkan. Nah, untuk apa sih kita bertahap kayak gitu, nggak kayak blue-green? Kalau blue-green kan lebih simpel, ya udah pindahin langsung selesai. Nah, ini bertahap, kenapa? Agar kita kalau misalnya ternyata masih ada error yang kelewat, itu kita nggak semua user 100% dapat errornya. Jadi kita cuma dapat sebagian kecil aja. Biasanya sih memang ketika Canary kita nggak banyak ya traffic yang kita kirimkan. Misalnya kalau di saya biasanya cuma 10% aja traffic yang kita pindahkan gitu ya. Jadi 10% traffic itu pindah ke sini. Jadi kalau misalnya ada error pun gitu ya, itu kita akan errornya itu cuma 10% dari pengguna aja. Jadi 90% pengguna masih tetap oke. Seperti itu. Nah, kalau misalnya udah oke, baru naikin lagi contohnya dari 10 naik ke 25, kalau udah 25 naik ke 50, udah 50 naik ke 100, misalnya kayak gitu. Jadi kita bertahap aja. Keuntungannya sih apa ya? Dengan kita bertahap, keuntungannya itu kita bisa melakukan yang namanya Canary, di sini ya, Canary Analysis ya. Canary Analysis itu kayak tadi, ketika kita naikkan trafficnya contohnya 10% ke Canary, kita cek ada error atau enggak. Ketika nggak ada error, kita naikin ke 25%. Nah, kita cek lagi. Karena kan belum tentu 10% sukses, 25%-nya nggak ada error. Belum tentu ya. Bisa aja ternyata pas 25% malah banyak error. Nah, ketika banyak error 25%, maka kita bisa balikan lagi. Jadi yang tadinya 25% kita turunkan lagi jadi 10%. Dan kalau masih tetap ada error, kita justru balikan lagi semuanya. Jadi semua traffic kita balikan lagi ke yang aplikasi lama alias ke non-Canary. Nah, jadi ini bakal lebih aman ya. Nah, teman-teman bisa cek deh, banyak banget ya tool untuk Canary deployment ya. Jadi hampir, contohnya kalau teman-teman udah pakai Kubernetes, itu banyak banget ya yang sudah support, contohnya Istio misalnya gitu ya. Kalau untuk deploymentnya contohnya Spinnaker yang terkenal gitu ya, itu banyak banget. Nah, jadi saran saya sih kalau teman-teman dari rollout, mendingan nanggung langsung ke Canary aja. Jadi mirip kayak blue-green, tapi teman-teman bisa tentukan persentase traffic berapa persen gitu ya, yang mau pindah ke yang baru. Nanti kalau misalnya ada problem, kita bisa melakukan Canary Analysis gitu ya. Dan itu biasanya tool-toolnya itu bisa otomatis mendeteksi. Nah, jadi ini tentang blue-green deployment.